Ya, cara menghitung tangga adalah pertama Anda harus tahu dulu ketinggian. Oke, saya langsung share screen aja. Ya, Anda harus tahu dulu kalau asumsinya, misalnya ini adalah tanah, ya. Ini adalah muka tanah dalam hal ini untuk kasus bangunan Anda. Jadi yang pertama Anda harus tahu dulu berapa ketinggian panggungnya. Pastikan Anda udah dibagi tuh, ya dibagi, diberi tugas, jadi dibagi ya. Ya, misalnya gini. Berapa ketinggian panggung? Misalnya ketinggian panggungnya adalah 150, ya kan? 150. Setelah tahu itu, Anda harus tahu berapa ketinggian anak tangga yang nyaman. Ya, ketinggian anak tangga itu ini, dari sini ke sini. Berapa yang nyaman? Standar nyaman itu adalah maksimal di tinggi 20 cm. Kalau mau lebih nyaman adalah 17 cm. Kalau mau nyaman, lebih nyaman itu. Tapi kalau standar minimal itu di 20 cm. Ya. Sehingga begitu kita sudah tahu tinggi, misalnya kita pakai 20 cm, yang 150, berarti kita Anda bagi tuh 150 dibagi 20. Berarti dia ada 8 anak tangga, ya kan? Ada 8 anak tangga dengan satu anak tangga yang memang tinggi anak tangganya tidak 20. Oke. Setelah itu udah dapat nih ya, dia udah bisa hitung nih berapa ketinggian, berapa anak tangga. Dan Anda harus mengetahui juga standar lebar anak tangga yang ini nih. Nah, lebar anak tangga itu kalau mau bagus, mau nyaman adalah lebar rata-rata kaki kita. Berapa rata-rata kaki kita? Tapi pakai sepatu gitu ya. Ditemukanlah 30 cm. Sehingga anak tangga yang minimal untuk sebuah kenyamanan adalah 20 tinggi, lebar adalah 3. Udah tahu tuh. Berarti Anda sudah bisa menggambar apa? Anda sudah bisa kalau sudah tahu berapa jumlah anak tangganya dan berapa apa? Berapa dan berapa jumlah anak tangga dan berapa lebar, kita udah bisa apa? Kita udah bisa gambar ini. Nah, kita sudah bisa gambar denah atau tampak atas dari tangga. Ini Anda udah bisa gambar nih, tampak atas. Ini lantainya, kalau dalam hal ini lantai itu adalah lantai teras. Ini anak tangganya, dan ini adalah elemen perantara antara antara tanah dan tangga. Jadi dia akan dibuat seperti ini. Yang dibuat seperti ini pakai beton, ya, pakai batu bisa, ya, dan itu bisa digambar tangganya. Kemudian terus Anda juga harus ngebayangkan Anda menggambar apa? Anda menggambar tampak depannya. Yang dari sini. Nah, ini tampak depannya. Ya tadi ketinggian ini, ketinggian tapak ini berapa, kemudian
Ini jumlah anak tangganya sampai ke sini. Ini udah gambar tampak depan. Kemudian setelah gambar tampak depan, Anda proyeksi antara tampak atas dan tampak depan, Anda sudah bisa menggambar tampak samping seperti ini. Baru setelah itu gambar 3D-nya. Ini 3D-nya seperti ini. Oke. Nah, untuk sistem ada tangga itu ada dua. Ini elemen tangga itu ada dua. Ini elemen anak tangga dan ini elemen ibu tangga. Nah, untuk ibu tangga, untuk ibu tangga itu bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau yang ini adalah ibu tangga yang menumpu anak tangga. Dua ibu tangga yang menumpu anak tangga ya, karena dia si ini adalah elemen papan yang dicoak berdasarkan eh, ketinggian anak tangga dan lebar anak tangga. Ada seperti ini, ada juga bentuknya yang dia di tengah. Tadi kan di pinggir tuh, dia di tengah. Nah, seperti ini. Tetapi ini biasanya elemennya lebih besar. Anggaplah mungkin dua kalinya. Dia diletakkan pas di tengah-tengah. Roboh, Pak? Enggak. Berarti Anda harus memberikan semacam penguat di sini. Ya, Anda memberi penguat. Misalnya gini penguatnya bentuknya. Nah, diberi penguat seperti ini. Ya, dan ini berada di setiap di bagian bawah, di bagian bawah anak tangga. Itu. Sehingga si bagian ujung dari tangga ini, bagian sisi luarnya, itu masih nyaman dilewati. Nah, ada juga yang elemen yang ditutup. Jadi, sorry. Nah, ada juga yang gini. Jadi ini ditutup nih kanan kirinya. Sehingga si anak tangga itu masuk sedikit ke atau tembus sampai ke luar si ibu tangga. Jadi dia digapit ya, dia digapit oleh ibu tangga. Tangga yang digapit oleh ibu tangga. Nih, misalnya. Nah, ya dia digapit ini. Nah, ada yang gini. Gapit. Ini dicoak nanti. Ini dicoak, ini masuk. Ini dicoak, ini masuk. Itu ada, kalau setahu saya ada tiga tipe. Silakan Anda pilih ya. Selain itu, yang harus dihitung juga adalah lebar anak tangga. Lebar anak tangganya berapa? Sekarang kalau untuk lebar anak tangga, berarti Anda harus menghitung berapa orang yang akan lewat dalam satu waktu di dalam tangga ini.
Pertama kita asumsikan adalah dua orang. Kalau dua orang itu antara jarak antara bahu ke bahu itu 60 cm, berarti dia di 120. Berarti dia di 120 cm untuk lebar alat. Nah, setelah Anda dapat desain ini, Anda harus mendesain juga railing tangga. Misalnya, railing tangga ini saya gambarkan one line drawing. Nah, terus ada railing tangga. Bisa pakai kayu, Anda gambar. Untuk apa? Biar orang nggak jatuh. Gitu kan? Misalnya gini, railing tangga Anda. Bukan one line drawing gini ya. Cuman contoh biar cepet aja. Ini kayak gini. Nah, ya. Nah, ketinggian ini dari sini itu berdasarkan pegangan tangga tangan kita itu sekitar 80 sampai 90 cm ya. Ada desain railingnya banyak. Contoh-contohnya banyak. Nah, itu kira-kira tangga yang gambar yang harus Anda buat. Dan untuk detailnya gimana? Detail itu Anda pilih ya. Kembali lagi, Anda pilih yaitu detail di bagian sini, pertemuan tangga dengan bumi, dan pertemuan tangga dengan balok atas, tempat pengaitan si tangganya. Jadi itu detail satu yang di bagian bawah, detail dua yang di bagian atas. Tapi detailnya luas sampai ke bagaimana si anak tangga. Jadi bukan hanya ini, tapi detail Anda tuh sampai ke sini. Detail Anda yang ini sampai ke sini. Jadi perletakan si anak tangga dan ibu tangga itu juga terlihat sekali. Ya, jangan tadi masih ada yang buat detail tiang kolongnya yang didetail. Saya nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana sambungan tiang kolong dengan fondasi dan bagaimana sambungan tiang kolong dengan balok kolong di atas. Itu nggak penting yang namanya. Karena kalau Anda buat detail detail tiang kolong, di detail pertama udah ada tiang kolong gitu kan. Jadi mubazir aja gitu. Oke, itu sekilas penjelasan saya tentang produk dari tangga, baik dari tampak atas, tampak samping, kemudian tampak depan, dan tiga dimensi atau isometri. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Ada? Ada lah. Izin Pak. Oke, Dilo. Itu kan di modul ada detail pondasi satu, pondasi dua. Tangga satu, tangga dua. Kalau Ya, kami cuma di tangga ngasih tangganya cuma satu, itu kayak mana Pak? kan tangganya memang satu. Di detailnya Dua lah. di modul. Iya, tangganya itu kan cuma satu. Jadi gini, tadi kan saya udah bilang Ah, juga, tangganya satu. Nah, saya share lagi ya. Nih, nah.
Tangganya kan cuma ini, ya kan? Mana yang ada detail? Ada detail bagian bawah ini, itu detail tangga satu. Ada detail bagian atas ini, itu adalah detail tangga dua. Itu maksudnya, bukan detail dua tangga. Oke, ngerti nggak? Iya Pak, iya Pak. Oke, sip. Ada lagi nggak pertanyaan? Nah, untuk detail, sekarang kita sudah mulai main sambungan kayu. Ya, hati-hati main sambungan kayu. Karena Anda tidak punya tugas sambungan kayu. Karena makan waktu, cukup waktunya. Jadi, sambungan kayu saya anggap Anda bisa belajar. Nah, kalau nggak tahu nanti nanya, saya berikan contohnya. Saya coba share lagi. Hmm. Ini kira-kira, ini jenis sambungan kayunya banyak tuh. Mungkin ada 200-an saya sudah kumpulkan. Anda mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini, pakai yang ini, pertemuan. Oke, kemudian untuk lantai nanti ada di sini, ya kan? Maaf Pak, belum ada share screen-nya, masih di SketchUp. Nih, oke. Nah, saya matikan. Ya. Nah, saya share screen ulang. Anda itu sudah bermain ini nanti. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini adalah ragam dari beberapa sambungan. Nggak kelihatan kan? Kalau kayak ini. Isinya adalah ini biasanya di atas, ya kan? Jadi, nah ini biasanya Anda pakai untuk antara tiang kolong dan balok kolong. Bisa gitu. Ya ini harus keluar di detail. Detail itu akan keluar seperti ini. Ya, ya Anda juga harus menentukan sambungan kayu seperti apa yang akan digunakan untuk masing-masing pertemuan antar elemen. Silakan nanti. Kalau enggak, kalau Anda tanya, saya akan jawab. Saya akan berikan contohnya. Tuh, ya, saya stop dulu. Saya lanjutkan ke menggambar rangka lantai. Oke, rangka lantai. Nah, menggambar rangka lantai itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama Anda gambar adalah pastinya grid. Seperti Anda gambar denah. Setelah Anda gambar grid, Anda gambar as bangunan. Mirip gambar denah. Oke. Terus yang kedua, selanjutnya, yang ketiga, Anda mulai gambar, aduh, sorry, panggil. Anda mulai gambar apa? Anda mulai gambar ini. Ini yang Anda gambar. Ini apa? Ini tiang kolong. Tiang kolong tergambar di gambar rangka lantai. Nah, setelah tiang kolong, Anda menggambar komponen yang menghubungkan tiang kolong tadi. Balok ini. Balok ini ada gambar. Setelah itu baru kolom.
baru kolom bangunan istilahnya. Jadi kalau sorry, di apa yang Anda kalau Anda bayangkan gambar yang tadi ya, kalau Anda bayangkan gambar yang saya buat tadi, dia bentuk tiga dimensinya seperti ini. Nah, jadi ini adalah pertemuan antara detail pertemuan antara lantai kayu dan nanti ada lantai beton di sini. Nah, jadi pertama yang Anda gambar adalah ini, itu tadi tiang kolong ini. Ya, tiang kolong ini yang pertama kali kita gambar. Ya, nah, saya coba. Hmm, ini yang Anda gambar pertama. Jadi kalau Anda lihat ini, kalau kita lihat dari atas tadi, tuh. Nah, ini adalah tiang kolongnya, ya. Ini adalah balok penghubung tiang kolong yang dari kayu, dan ini adalah dinding yang pertama kali gambar sehingga keluar yang seperti itu. Ini tiang kolong, nah ini tiang kolongnya, ini tiang kolong, tiang kolong, ini balok, ini balok. Kita lihat dari atas seperti ini. Nah, setelah itu Anda menggambar si ini tadi, si apa balok yang menghubungkan antar tiang kolong. Dari tiang kolong dari B, ya. Nah ini, jadi kalau yang orange itu tiang kolong, yang ini adalah tiang rumah, dan ini adalah balok-balok rangka awal. Jadi rangka pertama yang menghubungkan antar tiang kolong. Di atas rangka inilah akan diletakkan rangka lantai. Setelah Anda gambar ini, Anda gambar, Anda menggambar rangka lantai ini. Nah, ini rangka lantai. Jadi yang kuning itu adalah rangka lantai. Tapi rangka lantai ini ya dimensinya lebih kecil. Kalau misalnya balok penghubung tiang kolong ini dia
6-12, tetapi rangka lantai ini bisa 5-10. Nah, bagaimana rangka lantai yang Anda dapat satu Maaf Pak, arah? share screen-nya. Kenapa? Share screen-nya ini Pak. Nggak kelihatan nyangkut tadi Pak. Nah, ini gimana? Kelihatan nggak? Ya Pak, mantap. Oke. Jadi ini adalah rangka lantai. Anda kan dapat tuh di pilihan tugas satu arah, dua arah gitu kan. Nah, satu arah itu adalah rangka rantai yang dia cuma ke, ke satu arah, yang ini ya. Seperti ini. Nah, ini satu arah ya. Dan ini satu arah. Satu arah juga bisa diagonal. Ini diagonal ya. Ini jaraknya 60 cm. Kalau sini saya pakai 60 cm. Dia 50 sampai 100 tergantung dari apa? Dari dimensi rangka lantainya. Ini di 60 cm biar enak membagi. Nah, satu arah bisa tegak lurus dari rangka bawah atau dia diagonal. Oke. Yang sini ini dua arah. Ini dua arah tegak lurus dan ini adalah dua arah diagonal. Kenapa Anda dibutuhkan menggambar rangka lantai? Karena pola lantainya akan sangat berpengaruh dengan bagaimana Anda membuat rangka lantai. Sangat mempengaruhi karena prinsipnya, prinsipnya penutup lantai itu harus tegak lurus dengan rangka lantai. Idealnya seperti ini, yang di bawah ini yang teras, yang kuning ini adalah rangka lantainya, sedangkan yang hijau itu adalah penutup lantainya. Itu adalah penutup lantai. Itu. Nah, sebenarnya Anda bisa bisa kalau Anda misalnya dapat satu arah, tidak harus bahwa satu arah Anda tuh ke sini semua. Bisa juga ke sini juga. Yang penting dia posisinya tidak bersilangan seperti ini. Bisa juga dia diagonal. Yang ini diagonal. Ini diagonal. Bisa juga satu arah tuh dia ke arah sini semua, ke arah sini. Nah, misalnya ke arah sini. Tuh. Tapi yang ini nggak ada sih. Itu baru itu juga satu arah. Nah, berarti kalau Anda merencanakan pola lantai, harusnya bicara juga bagaimana rangka lantai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bangunan Anda yang Anda desain cuma satu tipe pola lantai, itu kalau saya pikir nggak masuk pola lantai. Itu mah biasa aja, itu standar. Kayak ruangan apa? Ruangan kuliah kita gitu kan. Keramik 40-40 dengan pola dengan ditata kayak gitu itu nggak masuk, itu tidak di pola lantai karena dia sudah bukan kerja, bukan arsitek yang kerja kalau menggambar seperti itu. Nah, saya harapkan dengan Anda bisa memakai perletakan rangka lantai yang variatif, kita akan bisa mendapatkan pola lantai yang variatif juga. Nah, nah dia. Nah, hmm.
Anda akan mendapatkan pola lantai yang variatif. Ini pola seperti ini itu adalah pola lantai dengan rangka lantai yang ke arah vertikal ke bawah. Ini vertikal ke bawah. Nah, Anda kalau dua arah, Anda bisa pola seperti ini polanya. Kalau dia satu arah diagonal, bisa seperti ini. Tapi kalau dia dua arah diagonal, Anda bisa bisa seperti ini pola. Nah, ini baru bicara pola. Ini baru pola yang didesain. Tapi juga harus tahu, biasanya untuk ruang-ruang privasi seperti kamar itu kita jarang pakai pola. Karena apa? Kita capek-capek buat pola kayak gini, tahu-tahu nanti ditutup sama tempat tidur. Biasanya pola itu ada di ruang-ruangan bersama, teras, ada ruang bersama di sini. Nah, itu bolehlah Anda desain desain pola. Tapi kalau saya kalau di kamar lebih baik kalau sama pola yang sederhana aja karena akan banyak perabot di situ yang akan menutupi pola lantai yang Anda desain. Tuh, oke. Seterusnya, gambar berikutnya adalah detail rangka lantai dan detail pola lantai. Jadi detail rangka lantai itu dia sebenarnya seperti gambar tadi. Nah, nih. Oke, terlihat share screen saya. Saya capek-capek jelasin nggak kelihatan pula. Inilah detailnya. Jadi saya minta ada satu detail. Kalau dia rangka lantai, berarti ini nggak ada. Nah, inilah detail yang akan Anda buat. Tolong perhatikan, saya minta Anda membuat satu detail di mana pertemuan antara lantai kayu dan lantai keramik sini karena beton. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana si beton itu tidak boleh ketemu kayu. Nah, kita buat seperti ini, sama seperti prinsip kemarin. Anda tambahkan besi L sini untuk menumpu si beton ini supaya dia eh, tidak ketemu langsung dengan kayu. Karena ini beton juga. Itu. Nah, tolong pada saat Anda menggambar pola rangka lantai, nanti karena grid kita itu 3,6 dan kayu kita 4 meter, gitu ya, harus ada overlap seperti ini. Jadi bukan disambung di tengah-tengah sini, nggak kuat ya. Jadi ada overlap seperti ini ya. Ya overlap ini ya karena kita ini 3,6 modulnya berarti sisa dari sini ke sini itu 40 cm. 20 cm. Ya. Karena lepaskan si 4 meter. Ini detailnya contohnya. Di detail. Terus juga sampai ke arah bagaimana Anda menyambung ya. Nah, detail pola lantai itu dipilih detail pola uh, lantai itu tidak menampilkan rangka lantai. Jadi menampilkan rangka lantai juga tidak terlalu dominan sih. Karena detail pola lantai itu adalah pertemuan atau sambungan kayu antar pola lantai. Biasanya dipilih apakah dia di tempat ya peralihan pola atau dia di peralihan material seperti kayu dan keramik.
atau dia di perbedaan ketinggian lantai. Itu di situ letak letak detail pola lantai Anda. Tapi yang cenderung digambar adalah pertemuan antara papan dan papan. Nah, yang digambar itu adalah pertemuan papan ke papan. Sama kayak gini. Ya, ini sambungan lidah. Dan Anda juga harus banyak belajar nih tentang sambungan-sambungan ini. Harus banyak belajar. Karena sudah ada sambung-sambungan itu seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya, oke, sampai saat ini ada yang Anda tanyakan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Cukupkah? Silakan kalau ada yang nanya. Ya, lu kalau enggak saya anggap Anda udah bisa. Ya, mana manusia ini? Permisi Pak, mau nanya. Ya, Habis ini Zoom-nya kira-kira recordingnya boleh di-share di grup tidak Pak? ya nanti saya share. Baik, makasih Pak. Ya, oke, ada lagi nggak? Udah, ya cukup. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan sampai saat ini, ya silakan. Mungkin Anda harus melakukannya dulu, supaya kalau bingung baru nanya. Jadi Anda bertanya boleh ke asisten atau Anda bertanya di grup. Kalau di grup nanti saya yang coba jawab. Ya, oke, cukup kah? Kalau cukup ya udah kita bubar. Kalau nggak ada yang Anda tanya. Ya, Ya, Pak, mungkin cukup untuk saat ini. ya, oke ya. Itu dulu ya semua. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Yo. kasih, Pak.